Ya, berjumpa lagi dengan kami, Komite Keperawatan, teman-teman, dan juga bidang keperawatan. Pada saat ini, di kesempatan yang ada, kami mau merefresh kembali bersama dengan kawan-kawan semuanya terkait pencegahan pasien jatuh di pelayanan keperawatan. Seperti yang kita tahu sendiri, akhir-akhir ini banyak dilaporkan terkait pasien yang terjatuh selama perawatan di rumah sakit, gitu ya. Nanti jumlahnya berapa kita akan lihat bersama-sama. Ya, di kesempatan saat ini kami dari Komite Keperawatan berusaha untuk merefresh kembali kepada teman-teman supaya bisa diingat kembali bagaimana caranya untuk mencegah pasien supaya tidak terjatuh di pelayanan keperawatan. Ini adalah bentuk-bentuk penanda di mana apabila kita melakukan assessment pasien jatuh, lalu kita mendapatkan hasilnya, entah itu pasiennya dengan risiko jatuh sedang atau berat, kita akan memasangkan kancing kuning ataupun stiker pasien risiko jatuh sebagai penanda bahwa pasien tersebut berisiko jatuh. Kemudian untuk yang kita tempelkan di tempat tidur pasien, kita apabila pasiennya itu risiko jatuhnya sedang, itu kita gunakan segitiga berwarna kuning, dan apabila itu risiko jatuhnya tinggi, kita gunakan segitiga yang berwarna merah untuk kita tempel di tempat tidur pasien. Yang menjadi mind mapping pada saat refresh kita di hari ini itu ada 6, teman-teman ya. Yang pertama itu terkait pendahuluan, nanti di sana ada data-data prevalensi gitu ya. Kemudian kita akan membahas satu definisi saja terkait jatuh, lalu kita juga akan membahas siapa saja yang beresiko jatuh pada saat dilakukan perawatan di pelayanan keperawatan. Kemudian kita juga akan membahas terkait isu-isu risiko pasien cedera akibat terjatuh. Lalu kita juga akan merefresh kembali faktor-faktor apa saja yang meningkatkan risiko pasien itu terjatuh. Lalu hal-hal yang perlu kita perhatikan apa supaya kita bisa mencegah pasien yang kita rawat di pelayanan keperawatan itu tidak jatuh, dan upaya apa yang bisa kita lakukan apabila kita mendapati scoring pasien jatuh itu ringan, sedang maupun berat, ya. Dan kita akan bahas sebelum kita tutup terkait kesimpulan dari refresh yang kita lakukan pada saat ini. Sebagai pendahuluan, di tahun 2013, National Institute for Health and Care Excellence mengatakan bahwa praktik yang terbaik untuk mencegah pasien itu tidak terjatuh selama perawatan adalah melakukan penyaringan kepada semua pasien atau klien mana saja yang dianggap berisiko jatuh karena kondisi yang mendasari. Kita tahu bahwa pasien-pasien yang kita rawat itu memiliki latar belakang kondisi yang berbeda-beda. Nah, di situ berdasarkan dari National Institute for Health and Care Excellence ini menyatakan bahwa praktek yang baik adalah kita harus melakukan penyaringan kepada semua klien, sehingga yang sudah kita lakukan ini sudah betul. Kita harus melakukan assessment pasien jatuh pada saat kita kedatangan pasien, ya kan? Nah, setiap pasien ataupun klien yang menerima penilaian risiko jatuh yang kita lakukan dari assessment itu, kita akan mendapatkan nilai itu. Nah, dari nilai yang kita dapatkan itu, kita diharapkan bisa melakukan rencana yang cepat untuk mengatasi supaya pasien yang dipercayakan kepada kita itu tidak terjatuh, jangan sampai terjatuh, gitu ya. Jadi nanti kita akan lihat apa-apa saja yang bisa dikerjakan untuk mengatasi supaya pasien yang sudah kita lakukan assessment itu kita dapatkan nilainya
tidak terjadi cedera akibat terjatuh. Sedangkan menurut Royal College of Physicians di tahun 2015, klien yang sangat tidak sehat atau berada di luar lingkungan biasanya pasien itu ada, itu memiliki risiko jatuh yang lebih besar daripada keadaan normal, gitu ya. Sudah kondisinya tidak sehat, lalu dia perlu dirawat inapkan, dan tempatnya itu adalah tempat yang bukan biasanya pasien itu berada, ya. Nah, itu membuat pasien ini beresiko untuk jatuh. Kemudian untuk angka prevalensinya itu sendiri, berdasarkan laporan dari Kongres ke-12 Persi Perhimpunan Rumah Sakit Indonesia di tahun 2012, itu didapatkan bahwa insiden pasien jatuh di Indonesia dari bulan Januari sampai September tahun 2012 itu mencapai 14% atau setara dengan 34 kasus pasien jatuh. Sehingga presentasinya pasien jatuh itu termasuk di dalam 5 besar insiden medis rumah sakit, di mana peringkatnya itu peringkat kedua setelah medication error. Nah, di Rumah Sakit Baptis Kediri sendiri, dari bulan Januari di tahun ini 2024 sampai di bulan April 2024 ini dilaporkan sebanyak 4 pasien terjatuh selama perawatan di Rumah Sakit Baptis Kediri. Yang menjadi line yang kita harus perlu ingat kembali juga terkait sasaran keselamatan pasien, di mana yang pertama mengidentifikasi pasien dengan benar, yang kedua meningkatkan komunikasi yang efektif, yang ketiga meningkatkan keamanan obat-obatan yang harus diwaspadai, yang keempat memastikan lokasi pembedahan yang benar, prosedur yang benar, pembedahan pada pasien yang benar, yang kelima mengurangi risiko infeksi akibat perawatan kesehatan, dan yang terakhir inilah yang menjadi concern kita pada saat pertemuan saat ini, yaitu mengurangi risiko cedera pasien akibat terjatuh. Jadi kita sama-sama teman-teman semuanya kita refresh kembali bagaimana caranya untuk mengurangi risiko cedera pada pasien akibat terjatuh, gitu ya. Nah, secara definisi, jatuh itu adalah suatu kejadian yang tidak disengaja, di mana terjadi perubahan posisi tubuh berada di tanah atau di lantai. Namun ini tidak termasuk apabila perubahan posisi tersebut secara sengaja, terutama dalam kondisi beristirahat. Itu tidak termasuk jatuh, gitu ya. Nah, jatuh dari ketinggian tertentu ke yang lebih rendah, itu dikatakan jatuh. Nah, siapa saja yang beresiko untuk jatuh? Ya, tentunya pasien-pasien yang dilakukan perawatan selama rawat inap itu semuanya beresiko untuk jatuh. Kemudian pasien-pasien yang pasca dilakukan pembedahan itu beresiko untuk jatuh. Kemudian pasien bayi, anak-anak, kemudian pasien-pasien geriatri, kemudian pasien-pasien dengan cacat fisik itu juga merupakan pasien-pasien yang berisiko untuk jatuh selama perawatan di rumah sakit. Jadi pada saat kita mendapati ruangan kita pasien-pasien dengan kriteria ini tadi, jadi kita perlu concern yang tinggi, yang agak lebih ketat lagi memperhatikan pasien tersebut. Ini adalah 8 isu terkait risiko pasien cedera akibat terjatuh. Yang pertama itu medication atau obat-obatan. Jadi pasien-pasien kita itu ada berbagai karakter, mereka mengkonsumsi berbagai macam obat-obatan. Nah, dari obat-obatan itu sendiri juga dapat mengakibatkan pasien itu terjatuh. Kemudian dari kondisi fisik si pasien itu sendiri, misalkan penglihatannya yang tidak baik, tidak jelas, atau penglihatan yang buruk,
itu mengakibatkan pasien yang kita rawat juga bisa beresiko terjadi cedera akibat terjatuh. Kemudian status mental yang dialami oleh pasien yang secara tiba-tiba berubah itu juga mengakibatkan pasien bisa jatuh. Kemudian alas kaki yang nggak proper yang dipakai sama pasien, pasien ini misalkan jalan masih kuat, tidak ada perubahan status mental, penglihatannya masih baik, tetapi alas kaki yang digunakan itu nggak proper, itu bisa membuat pasien kita terjatuh. Lalu lantai di mana pasien itu berada dalam kondisi yang licin dan tidak ada tanda bahwa awas lantai licin misalkan kayak gitu, itu juga bisa menyumbang pasien yang kita rawat itu jatuh. Kemudian di area perawatan itu juga terlalu banyak furniturnya, itu juga mengakibatkan pasiennya terjatuh. Kemudian medan yang tidak rata itu, lingkungan lantai yang ada di ruang rawatan itu tidak rata, ada yang terlalu menjorok ke bawah, ada yang terlalu tinggi, dan tidak ada batas-batas yang jelas yang mengakibatkan pasien kita itu terjatuh. Dan pasien-pasien yang hidrasinya kurang itu membuat mereka juga kehilangan keseimbangan yang mengakibatkan pasien kita itu jatuh. Itu adalah 8 isu terkait resiko pasien cedera akibat terjatuh. Nah, ini ada beberapa faktor-faktor yang meningkatkan risiko pasien terjatuh. Salah satunya adalah kondisi si klien itu sendiri. Kondisi klien itu juga menyumbang menjadi faktor untuk meningkatkan risiko pasien itu terjatuh. Gangguan fungsionalnya, entah itu penglihatannya yang kurang baik, kemudian kecacatan fisik, itu juga membuat klien kita beresiko untuk jatuh. Situasi lingkungan rumah sakitnya, penataannya nggak baik, kemudian alas di lingkungan pasien dirawat itu juga tidak rata, itu juga membuat pasien jatuh. Pencahayaan di ruangan pasien dirawat itu juga tidak begitu bagus, itu juga bisa mengakibatkan pasien terjatuh. Kemudian dari riwayat pasien itu sendiri, dulu-dulunya pasien itu sering jatuh, di rumah dikit-dikit jatuh, di rumah dikit-dikit jatuh. Nah, itu menjadi concern kita bahwa dengan keseringannya pasien itu jatuh pada saat di rumah, otomatis pada saat dilakukan perawatan di rumah sakit, pastilah dia juga kemungkinan akan bisa jatuh yang berulang di tempat dia dirawat. Kemudian konsumsi obat-obatan tertentu. Memang ada beberapa obat yang bisa membuat pasien itu keseimbangannya terganggu, gitu ya. Itu yang mengakibatkan pasien kita juga berisiko untuk terjatuh. Sehingga memang betul-betul kita perlu sekali lagi concern untuk ditingkatkan untuk pasien-pasien yang jenisnya seperti ini. Dan konsumsi alkohol, nggak mungkin juga selama dilakukan dirawat inap pasiennya minum alkohol gitu, enggak ya, tetapi memang karena ini sumbernya juga dari luar negeri gitu ya, jadi kemungkinan juga ada pasien-pasien itu di sana yang mengkonsumsi alkohol pada saat dirawat inap, mungkin karena cuacanya dingin atau apa, saya juga kurang paham, yang mengakibatkan dia mengkonsumsi alkohol supaya badannya hangat gitu, dan itu juga bisa membuat pasien itu terjatuh pada saat dirawat di rumah sakit. Nah, ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan kita bersama-sama. Jadi, apakah pasien yang kita rawat itu menggunakan obat atau mendapatkan obat yang efek sampingnya bisa mengakibatkan pasien kita jatuh atau enggak, ya. Lalu kita lihat juga bagaimana dengan penglihatan si pasien yang kita rawat, apakah ada penglihatan yang kurang bagus, jadi itu juga perlu perhatian. Kemudian kita juga harus memperhatikan perubahan status mental ataupun perilaku dari
pasien yang kita rawat, bagaimana dengan keadaannya, apakah tiba-tiba tidak sadarkan diri, jadi kita perlu betul-betul perhatian yang ekstra. Selain itu, kita juga melihat kondisi alas kaki yang digunakan pasien selama di rumah sakit. Cocok enggak dengan kondisinya yang ada saat ini? Apakah alas kakinya itu licin, terlalu tinggi, terlalu tebal, yang bisa membahayakan si pasiennya sehingga bisa jatuh, kayak gitu ya. Jadi kita perlu memberikan edukasi juga kepada keluarga ataupun pasiennya supaya memakai atau membawa alas kaki yang aman, yang tidak bisa menyebabkan pasiennya itu jatuh. Kemudian lantai area rawat yang licin harus ada penandanya supaya bisa dilihat dengan baik dan mereka bisa menjaga diri supaya tidak melalui area lantai yang licin tersebut. Kemudian terlalu banyak furnitur di ruangan rawat inap, harapannya tidak dilakukan penataan yang baik supaya tidak ada banyak furnitur yang ada yang mengganggu mobilitas pasien kita sehingga membuat pasien itu terjadi jatuh gitu ya. Kemudian juga kekurangan cairan. Jadi kondisi-kondisi pasien yang kita rawat apabila mereka dalam kondisi yang dehidrasi, maka kita juga perlu memberikan edukasi yang ekstra dengan kondisi yang ada pada pasien, kurangi supaya untuk tidak mobilitas turun tempat tidur dulu, misalkan seperti itu, sehingga pasien ini tidak jatuh. Kemudian tangga yang ada di area perawatan harus ada penanda yang jelas, kemudian juga apabila memang kondisi pasien ini tidak proper untuk melakukan atau turun ke tangga atau naik ke tangga, maka ya kita juga harus memberikan edukasi kepada keluarga dan juga pengertian kepada pasien untuk saat ini tidak bisa melalui ini, jadi melalui tangga, jadi perlu dibantu misalkan untuk melewati area yang tidak menggunakan tangga atau sebagainya. Jadi harus ada pendampingan yang menolong pasien ini pada saat melakukan mobilisasi atau mobilitas. Itu hal-hal yang perlu diperhatikan. Kemudian, nah ini adalah upaya-upaya yang bisa kita kerjakan kepada pasien-pasien yang kita rawat di pelayanan keperawatan supaya tidak terjadi jatuh. Ada identifikasi, kemudian ada alert, gitu ya. Ada protokol yang disiapkan, ada instrumen yang harus dikerjakan, lalu kita juga harus memperhatikan lingkungan kita, kemudian juga ada monitoring dan juga evaluasi. Kita akan bahas satu persatu, di mana yang pertama itu terkait dengan identifikasi. Makanya kita melakukan identifikasi dalam bentuk assessment risiko jatuh, di mana melakukan assessment risiko jatuh awal itu digunakan memonitor pasien sejak pasien itu datang atau masuk di tempat kita. Kemudian memonitor dengan ketat klien yang mempunyai risiko tinggi. Jadi beberapa yang berisiko tadi itu lebih ketat lagi kita melakukan assessment-nya. Kemudian melibatkan pasien dan atau keluarganya. Kalau pasiennya itu kompeten, ya kita juga memberikan atau melibatkan pasien tersebut. Tapi kalau tidak kompeten, ya kita ajak keluarganya dalam upaya melakukan pencegahan supaya pasiennya itu nggak jatuh. Kan? Kemudian apabila sampai terjadi insiden sampai pasiennya itu jatuh, ya kita harus melaporkan, gitu ya, supaya ada pembelajaran di dalamnya, ada tindak lanjut yang harus dikerjakan supaya di kemudian hari tidak terjadi hal yang sama. Selain melakukan assessment risiko jatuh di awal, kita juga harus melakukan pengkajian ulang risiko jatuh yang dilakukan secara berulang, melakukan pengkajian ulang secara berkala terkait risiko jatuhnya, kemudian melakukan penjadwalan pemberian obat yang berpotensi mengakibatkan risiko jatuh. Jadi kita perlu menjadwalkan
kira-kira obat ini ada efek samping yang mengakibatkan pasien ini jatuh atau tidak ya. Jadi diletakkan yang di mana aktivitas pasien atau klien kita ini minimal. Jadi obatnya diberikan pada waktu-waktu tertentu tersebut, disesuaikan pada saat pasien ini memiliki minimal aktiviti. Gitu. Kemudian kita harus cepat mengambil tindakan untuk mengurangi semua risiko yang telah teridentifikasi. Kita dapatnya misalkan ringan. Nah, pada saat risiko jatuh itu ringan, tindakan apa yang perlu dilakukan? Kemudian apabila dapat skornya itu sedang maupun tinggi, tindakan apa yang harus dilakukan? Nah, dari formulir tersebut, kalau kita nggak ingat apa yang harus dikerjakan, di baliknya itu kita sudah kasih tindakan-tindakan yang perlu dilakukan atau dikerjakan pada saat kita mendapatkan scoring dari si pasien itu. Kemudian dari kegiatan identifikasi ini, yang perlu diperhatikan adalah kita mesti melihat usianya si klien tersebut. Lalu kita juga harus melihat riwayat jatuh sebelumnya, ADL-nya atau activity daily living-nya itu bagaimana. Ada defisit enggak? Defisit penglihatan, pendengaran. Kemudian bagaimana dengan status kognitif si klien yang kita rawat tersebut. Kemudian pola BAB dan BAK-nya bagaimana. Kemudian mobilitasnya si pasien ini bagaimana. Motoriknya masih baik atau enggak. Kemudian apakah ada pasien ini mengkonsumsi obat-obatan seperti antihipertensi, kemudian obat-obatan diabetes, kemudian ada hipoglisemi atau enggak, mengkonsumsi antidepresan atau tidak, neurotropik, sedatif, diuretik ataupun laksatif. Jadi ini adalah beberapa hal yang perlu kita perhatikan bersama-sama pada saat melakukan identifikasi di awal. Ini adalah contoh dari formulir pengkajian risiko jatuh, Morphle Scale, kemudian ada Humpty-Dumpty, kemudian juga ini ada Ontario, ya untuk pasien lansia. Nah, setelah kita lakukan identifikasi tadi, kita kan dapat scoringnya, gitu kan? Setelah kita dapat scoring, apa yang kita lakukan? Kita mesti alert, gitu ya. Kita harus pasang di bed pasiennya gambar segitiga berwarna kuning untuk risiko jatuh sedang yang dipasang pada tempat tidur klien. Nah, jadi kalau kita dapat scoringnya itu pasiennya risiko jatuh sedang, yang kita ambil adalah segitiga risiko jatuh berwarna kuning, lalu kita letakkan di bed atau tempat tidur pasien. Tetapi pada saat kita melakukan scoring, kita dapatkan scoringnya itu tinggi, maka yang kita ambil segitiganya merah untuk kita letakkan di bed atau tempat tidur lain. Ini adalah beberapa contoh yang dikerjakan di rumah sakit lain sebagai penanda-penanda saja, gitu ya. Kita nggak harus sama plek ketiplek dengan rumah sakit yang lain ini, tetapi ini adalah contoh yang mereka bikin supaya ada perhatian ekstra atau perhatian khusus yang sebagai alert kepada petugas kesehatan, khususnya perawat, bahwa pasien itu berisiko jatuh. Kemudian ini juga ada contoh di pintu-pintunya itu ada penandanya, kayak gitu. Jadi banyak cara yang kita bisa kerjakan sebagai alert bahwa ini loh pasien yang tak rawat ini berisiko untuk jatuh. Jadi saya perlu concern agak lebih dari pasien yang lainnya untuk pasien tersebut, gitu ya. Ini juga ini di dalam kamar rawatnya, ya, di dekatnya bed pasien, jadi ada penandanya. Gitu. Kemudian kita juga bikin protokol. Kita punya SPO
supaya pasien itu tidak terjadi jatuh, ada ini 1-19 langkah-langkah yang harus kita lakukan seperti apa. Standarnya ini sudah ada dan teman-teman bisa untuk mempelajarinya kembali gitu ya. Kemudian kita juga punya instrumen. Nah, instrumennya untuk tata laksana pasien risiko jatuh yang rendah. Nah, pada saat kita identifikasi, kita dapat scoringnya berapa, kita lakukan, misalkan kita dapatkan risikonya jatuh rendah. Yang kita lakukan adalah ya kita melakukan orientasi kamar inap kepada klien, memastikan roda tempat tidurnya itu terkunci, kedua sisi pagar tempat tidur terpasang dengan baik, misalkan kayak gitu. Nah, jadi dari formulir assessment risiko jatuh itu di baliknya sudah ada apa toh tata laksananya yang harus kita kerjakan. Kemudian kalau kita mendapati pasien itu jatuh sedang, apa yang harus dikerjakan? Ini ada yang bisa kita baca di sini, mulai dari pakaikan kancing kuning, lakukan orientasi, posisikan bel panggilan, dan apa-apa hal yang dibutuhkan pasien itu dalam jangkauannya dia, gitu kan? Kemudian jalur untuk klien berjalan harus bebas hambatan, nggak licin, nggak banyak furnitur, kayak gitu yang mengganggu jalurnya si klien. Dan ada banyak hal lain yang bisa dikerjakan. Kemudian juga kalau kita mendapat scoringnya itu pasiennya resiko jatuhnya tinggi, hal yang perlu dilakukan ya pakaikan kancingnya atau stiker kuningnya di gelang identitas klien, lakukan pengawasan pasien risiko jatuh yang lebih ekstra lagi untuk pasien tersebut, kemudian dekatkan kliennya itu di kamar yang berdekatan dengan nurse station supaya mudah melakukan pengawasan. Dan yang lain-lainnya lagi kita bisa baca di tata laksana tersebut gitu ya. Kalau kita lupa banyak sekali yang harus kita kerjakan, yang harus kita hafalkan banyak misalkan ya, kita tinggal lihat aja tata laksananya apa saja yang perlu kita lakukan supaya pasien itu nggak jatuh. Kemudian yang berikutnya adalah kita lingkungan perawatan. Kita mesti perhatikan juga upaya yang bisa kita kerjakan adalah pencahayaannya. Kalau ruang rawat inap itu sudah lampunya tidak baik, pencahayaannya sudah mulai redup, lakukan penggantian supaya tidak keburu lampunya itu mati sehingga klien itu nggak kelihatan jalannya kesandung jatuh. Nah, kayak gitu-gitu. Jadi harus perlu kita juga memperhatikan lingkungannya, kondisi lantainya bagaimana, rata atau enggak. Kalau ada yang enggak rata, misalkan ada keramik yang pecah, ada apa namanya lantai yang keramiknya itu pecah, yang mengakibatkan jadi posisinya enggak rata, nah langsung lakukan perbaikan supaya tidak membuat pasien yang kita rawat itu jatuh. Kalaupun toh dari teman-teman pembersihan melakukan pembersihan lantai, itu perlu dilakukan pemasangan segitiga pemberitahuan bahwa lantainya dalam kondisi masih basah atau licin, beresiko jatuh apabila tetap kita terobos ke situ, misalkan gitu. Kemudian penataan area rawatnya, furnitur-furnitur yang nggak usah ditaruh di situ, sehingga jalurnya si pasien ini tidak terhambat apapun, sehingga pasien yang kita rawat itu aman, tidak jatuh. Kemudian keadaan tangga. Nah, dalam kondisi keadaan tangga pun juga harus ada pegangannya di kanan kirinya, supaya sebagai tumpuan si klien supaya nggak terjatuh. Kemudian pegangan-pegangan sebetulnya kalau di lebih safety lagi itu di ruang rawat inap, di dinding-dindingnya itu ada hand holder atau pegangan-pegangan, dan juga di kamar mandi pasien juga itu sehingga klien yang saat itu menggunakan area rawat inap tersebut, area perawatan tersebut dan juga kamar mandi klien itu mereka bisa berpegangan di situ gitu ya. Kemudian monitoring dan evaluasi. Untuk kejadian risiko jatuh ini juga harus dilakukan monitoring dan evaluasi.
Kalaupun toh nanti ada teman-teman yang keliling melihat, loh ini kok pagarnya nggak ditutup, terus mereka ngomong aja ya, ini harus di pagarnya ditutup, ya sudah, memang kita harus melakukan monitoring, itu merupakan bagian pekerjaannya, gitu ya. Jadi jangan mengeluh, jangan ngomel aja, enggak ya, karena memang ya ini tadi, dari pencegahan risiko jatuh itu memang harus dilakukan monitoring dan evaluasi. Jadi yang keliling supervisornya, kalau ada bed pasien yang tidak ditutup, ya ditutup, memberitahu, mengingatkan kembali dan sebagainya. Jadi kita saling mengingatkan supaya monitoring ini berjalan dan pasien yang kita rawat itu tidak terjatuh, ataupun pasien yang kita rawat itu safety pasiennya. Kemudian juga melakukan monitoring juga terhadap laporan-laporan terkait insiden pasien jatuh. Lalu juga kita bisa melakukan observasi pelaksanaan pencegahan pasien jatuhnya bagaimana toh, misalkan keliling ruangan, menemukan ada pasien baru yang dilakukan assessment risiko jatuh, setelah didapat scoringnya, kita lakukan observasi apa yang sudah dikerjakan, ditempeli segitiga kuning atau enggak, kemudian kunci pagar tempat tidurnya dikunci dengan baik atau benar atau enggak, kemudian tempat tidur itu direndahkan atau enggak. Nah, jadi ada berbagai macam yang bisa dilakukan pada saat observasi tersebut. Gitu. Nah, kesimpulannya adalah angka kejadian risiko jatuh di rumah sakit itu dapat ditekan sebetulnya dengan pelaksanaan program sasaran keselamatan pasien. Kita mengingat-ingat lagi bahwa pada saat melakukan layanan kesehatan kepada para pasien-pasien kita itu, kita ingat lagi program sasaran keselamatan pasien itu apa saja, dan itu kita terapkan di dalam pelayanan kita, sehingga untuk kejadian resiko jatuh khususnya di rumah sakit itu angkanya bisa ditekan, kayak gitu teman-teman. Kemudian juga diperlukan faktor pendukung yang dapat memfasilitasi pelaksanaan program International Patient Safety Goals, 6 sasaran keselamatan pasien itu tadi ya. Jadi ada faktor-faktor yang perlu didukung untuk memfasilitasi pelaksanaan program itu, supaya salah satunya di dalam program International Patient Safety Goals ini adalah mencegah pasien cedera akibat terjatuh. Ya, apa yang bisa difasilitasi, faktor-faktor pendukungnya apa saja yang bisa dikerjakan. Gitu. Kemudian kita juga melakukan monitoring, evaluasi, pelaksanaan program sangat diperlukan untuk meredesain lagi. Efektif enggak ya program yang sudah kita kerjakan, dari kita mendapatkan scoring, lalu kita lakukan pencegahan seperti ini. Nah, itu efektif enggak? Kalau enggak efektif, ya kita redesain ulang. Kita berikan apa namanya program yang lainnya yang bisa membuat meminimalkan atau menekan atau membuat pasien yang kita rawat itu lebih baik lagi dan tidak terjadi jatuh, misalkan kayak gitu. Kemudian kalau ini dari dalam diri kita sendiri juga ya, perlu membudayakan pelaksanaan pencegahan pasien jatuh dan melaporkan kalau ada kejadian pasien jatuh. Supaya apa? Supaya itu tadi, kalau program yang sudah dikerjakan itu nggak efektif, kita bisa meredesain. Kalau nggak ada laporan, nggak ada budaya untuk melaksanakan pencegahan pasien jatuh, gimana mau meredesain supaya layanan yang kita berikan itu lebih baik lagi. Oke, terima kasih. Saya rasa penyampaian materi untuk refresh kembali pencegahan pasien jatuh di pelayanan keperawatan saya rasa sudah cukup, dan saya percaya teman-teman semuanya mengerti, memahami. Cuma terkadang pada kondisi-kondisi tertentu ada yang terlewat, ada yang terlupakan. Jadi dengan refresh ini harapan dari kami adalah oh iya ya, bisa timbul budaya dari dalam diri teman-teman semuanya mengingat kembali, oh kalau saya mendapati pasien yang berisiko jatuh, apa yang harus saya kerjakan, kayak gitu ya.
Saya rasa ini yang bisa saya sampaikan, harapannya ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya di pelayanan keperawatan, dan Tuhan memberkati kita semua.